Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi pada saat ketiganya menghindar, seekor ular piton berkepala dua muncul lagi, meludahkan udara dingin es misterius dan memutahkan gelombang api yang menghanguskan. Semuanya menyerang Xiaoyan dan ketiganya saat ini. Setelah Lai Ji dan Wu Shen menstabilkan tubuh mereka segera membuat langkah tegas dan mereka membanting bersama-sama ke arah dua binatang itu. Kera berkepala tiga mengeluarkan raungan saat ini. Menghadapi serangan Lai Ji, tinju mereka seperti gunung dengan ganas bergerak ke arah mereka. Lai Ji menabrak pukulan tersebut, dan kepala di sisi kiri dan kanan mengeluarkan suara melengking keras yang berdampak pada jiwa Lai Ji, yang membuat alis Lai Ji juga sedikit berkerut dan dia mengarahkan jari ke udara dan cahaya guntur berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menembus alis kera ajaib itu. Tetapi kera ajaib dengan tiga kepala tidak mati, dan kepala di kedua sisi mengeluarkan suara lagi, mengaum seketika. Dan telapak tangan raksasa itu menghantam Lai Ji. Duar! Itu adalah beberapa kilatan guntur lagi, dan setelah beberapa lama, kera iblis berkepala tiga akhirnya jatuh ke tanah, dan asap biru menghangus keluar dari tubuhnya. Tubuh ini hancur dan akhirnya mati. Wu Shen juga terkejut dengan ular berkepala dua untuk waktu yang lama sebelum membunuhnya. Dua binatang buas yang tiba-tiba muncul, semuanya melancarkan serangan ganas pada Xiaoyan. Dan mereka bertiga tanpa alasan apapun langsung menyerang, yang membuat Xiaoyan merasa sangat aneh kejadian itu. Yang paling penting adalah bahwa kedua binatang ini bukan iblis, mereka adalah makhluk hidup yang nyata. Setelah membunuh kedua binatang itu, tempat di mana hati mereka berada semuanya bersinar dengan cahaya merah saat ini. Dan kemudian cahaya merah itu benar-benar melayang keluar dengan sendirinya, berubah menjadi dua tiang merah di atas mayat itu. Lai Ji mengangkat tangannya dan mengambil dua kristal merah ke telapak tangannya. Dan kedua kristal merah segera bergabung bersama, memancarkan cahaya yang lebih bersinar. Ada origin key yang megah di dalamnya. Lai Ji menatap kristal merah di tangannya dengan terkejut, dan kemudian menyerahkan kristal merah itu kepada Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit setelah mengambil kristal merah itu. Mata Xiaoyan menyipit setelah mengambil kristal merah itu. Kristal merah memang mengandung sumber energi yang kuat. Meskipun tidak sebagus buah roh, energi asal kristal merah ini tampaknya dapat ditumpangkan. Ki asal yang terkandung dalam tiang akan secara alami menjadi lebih dan lebih intens. Ayo pergi dari sini. Masih ada beberapa aura yang dengan cepat mendekati kita. Kita harus bersembunyi untuk saat ini. Xiaoyan segera berkata perlahan. Situasinya agak buruk, karena pada saat terakhir, Xiaoyan mencampurkan api yang tak terpadamkan dan 10 api iblis dan api abadi ke dalam Buddha Lotus. Dan pada saat yang sama, dia juga terluka parah. Dan energi pembunuhan telah banyak membuat kerusakan padanya. Jika bukan karena jantung api di tubuhnya, saya takut Dewa Xiaoyan saat ini akan menjadi boneka pembunuh. Lai Ji dan Wu Shen keduanya mengangguk setuju. Dan ketiga sosok itu menghilang ke dunia tandus ini. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa binatang buas datang satu demi satu
dan kemudian beberapa sosok muncul. Jelas, Xiaoyan dan yang lainnya menjadi sasaran saat ini. Adapun mengapa Xiaoyan masih tidak tahu, tetapi Xiaoyan tahu bahwa tingkat bahaya mereka telah meningkat pesat. Setelah memasuki tempat ini, tidak ada aturan. Artinya, tidak ada aturan sama sekali, dan bertahan hidup adalah satu-satunya cara. Ini tidak lagi sesuai dengan aturan. Di luar istana pembantaian, di pavilion pengadilan, sebuah sosok dengan hati-hati sedikit mengernyit. Xiao Tai, jika kamu membantuku kali ini, setelah sukses, aku akan memberimu volume keterampilan bertarung dari peringkat keberuntungan. Dan orang yang berbicara adalah Cao Ge dari surga dan istana manusia. Chou Yu, Sukiu, dan Wu Tai berdiri di sana di belakangnya. Jelas momen ini telah dikonfirmasi setelah menginjak platform. Cao Ge, aku tidak punya hak untuk melakukan ini, dan aku tidak berani melakukannya. Mengapa kamu tidak pergi ke Diping secara langsung? Dia bertanggung jawab untuk membunuh langit, kata Wu Tai sambil tersenyum kecut. Dan membunuh langit bertanggung jawab atas rumah surga dan manusia. Bukankah sangat mudah untuk membunuh beberapa orang? Xiao Tai memandang Cao Ge dengan bingung. Cao Ge sedikit mengernyit menatap Xiao Tai yang tidak berdaya. Sebelum menjawab setelah jeda. Ini adalah keluhan pribadi saya, dan saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Diping. Jadi, saya hanya dapat merepotkan Anda. Saya mencoba yang terbaik, dan saya juga kehilangan salah satu bawaan saya. Jika masalah ini ditemukan saat itu, Xiao Tai tampak khawatir, dan sepertinya dia terpaksa melakukannya di bawah paksaan Cao Ge. Ya, itu memalukan bagimu. Jika itu masalahnya, biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk memasuki surga pembantaian dewa ini, kata Cao Ge lagi. Dan Xiao Tai tertegun ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini, Xiao Tai tampak malu. Jelas, untuk memasuki surga pembantaian, dia harus memasuki pembantaian pertama. Hanya setelah pemutaran hari itu, dapat memasuki dewa pembantaian tingkat kedua, yang jelas tidak sesuai dengan aturan saat ini. Saat dia berbicara, ada kilatan cahaya ke arahnya, dan sebuah gulungan sederhana muncul di tangannya. Dan kemudian dia berkata, "Ini adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat peramal. Anda harus memasuki bobotnya. Ada gulungan ini. Keterampilan bertarung untukmu. Kekuatan tempur akan langsung meningkatkan level." Melihat gulungan kuno di Cao Ge, Xiao Tai terkejut, dan matanya juga bersinar terang. Jelas dia tergerak. Setelah berjuang di dalam hatinya, tangan Xiao Tai perlahan terulur ke gulungan sederhana di Cao Ge. Pada saat ini, Cao Ge tiba-tiba menarik tangannya dan menatap Xiao Tai dengan serius. "Kamu harus merahasiakan masalah ini untukku. Tidak ada yang bisa memberitahunya, terutama Diping," desak Cao Ge. Xiao Tai menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya ketika dia melihat ke arah Cao Ge. Xiao Tai menerima keterampilan bertarung yang diberikan oleh Cao Ge dan kemudian memimpin keempat Cao Ge untuk membubarkan diri di pengadilan, menggunakan beberapa cara untuk secara paksa mengirim keempat Cao Ge ke surga pembantaian. Dan di suatu tempat di surga pembantaian, dalam ledakan distorsi ruang, 4 sosok perlahan muncul di dalamnya. Cao Ge melihat ke tanah tandus ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri. Cao Ge bergumam pelan. Mata Wu Tai dan Shou Qiu bersinar.
Sudut mulut mereka terangkat, dan ekspresi mereka sedikit mengerikan. Kalian berdua berpisah untuk mencarinya, dan jika kamu menemukannya, beritahu aku segera, kata Chow Ge dengan suara yang dalam. Wu Tai dan Xiao Qiu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Chow Ge Lingjun, orang ini ganas. Jika saya menemukannya, itu bukan lawannya. Wu Tai dan Xiao Qiu sudah memiliki bayangan psikologis pada avatar Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Dan ketika mereka mendengar pengaturan Chow Ge, di dalam hati mereka juga tiba-tiba ada ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Aku memintamu untuk menemukannya. Aku tidak membiarkanmu membunuhnya. Kamu dapat segera memberitahu aku ketika kamu menemukannya. Chow Ge mendengus dingin. Wu Tai dan Xiao Qiu harus tersenyum pahit. Dan kemudian mengangguk setuju. Setelah berbicara, mereka berdua bergerak ke arah yang berbeda, tersapu ke arah yang berlawanan. Chow Yu juga ingin mengikuti Xiao Qiu, tetapi Chow Ge mengulurkan tangan dan meraih kepangnya. Jangan lari-lari, ikuti kakak. Sangat berbahaya di sini. Lebih baik berhati-hati, desak Chow Ge. Chow Yu tiba-tiba cemberut dan sepertinya lelah dengan perhatian kakaknya yang berlebihan. Chow Yu tidak berani membantah, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh dan mengikuti sisi Chow Ge. Dalam kehancuran, ada pegunungan tinggi dan hutan lebat di mana-mana, menyebarkan semacam aura liar. Xiaoyan dan ketiganya menghindar sepanjang jalan. Masih ada beberapa binatang buas yang menyerang, tetapi seiring berjalannya waktu, serangan itu berangsur-angsur mulai berkurang. Mereka bertiga bisa beristirahat sementara di cincin penyimpanan. Dewa Xiaoyan sedang duduk bersila, dan luka-lukanya sangat serius. Tetapi ketika semua ini terjadi, Xiaoyan langsung mengeluarkan buah roh 100 sumber dan melanjutkan untuk menelannya. Sekarang dia telah mencapai 5 juta origin Qi, tetapi dengan bantuan cederanya, selain minum obat penyembuhan, Xiaoyan masih berkultivasi dengan panik. Pada saat yang sama, cedera Xiaoyan pulih dengan cepat. Latar belakang origin Qi-nya mulai bangkit kembali. Dan satu demi satu, 100 buah roh sumber ditelan ke dalam mulutnya. Tetapi, untuk beberapa alasan, latar belakang Genesis Qi tidak sebagus itu. Salah satu yang dia telan di awal terlalu banyak. 100 buah roh asal hanya dapat menambahkan 100.000 origin Qi ke Xiaoyan. Meski begitu, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan 100.000 Qi sudah cukup. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah menelan 10 buah roh asal lagi. Dan sejumlah besar origin Qi-nya yang telah hilang telah terisi kembali. Walaupun hanya sebagian kecil yang benar-benar berubah menjadi origin Qi. Setelah 10 buah roh asal ditelan, luka Dewa Xiaoyan akhirnya pulih sepenuhnya. Dan latar belakang Genesis Qi-nya sekali lagi meningkat dari 5 juta bintang Genesis Qi menjadi 6 juta. Setelah mengkonsumsi 10 buah roh asal lagi, Xiaoyan masih memiliki 24 buah yang tersisa di tangannya. Dan efek penambahannya secara bertahap melemah. Jadi, Xiaoyan tidak terus menelannya. Dan Qi asal di tubuhnya dinaikkan menjadi batasnya lagi. Dengan paksa menelannya, saya khawatir bahkan 100.000 latar belakang origin Qi tidak akan ditingkatkan. Xiaoyan masih memilih untuk tidak menyanyiakannya. Bukan hanya dia tidak tahu apakah ada artefak ilahi lainnya seperti Baiyuan Lingguo yang dapat meningkatkan Genesis Qi. Bahkan jika ada,
itu pasti akan lebih sulit diperoleh daripada di pembantaian pertama. Lagi pula, mereka yang bisa memasuki surga pembantaian semuanya disaring oleh surga pembantaian pertama. Dan ada banyak orang kuat di antara mereka, jadi masih jarang dan mencoba menggunakan efek maksimalnya. 6 juta origin key di bawah berkah kuat dari laut bintang ganda Sioyen mampu meledak 12 juta. Saat ini, Sioyen dapat meledakkan setidaknya 32 juta warisan origin key. Jika semua habis, mungkin 40 juta adalah bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, dengan peningkatan kekuatan Sioyen, ki asal yang dapat diberikan oleh 10 api iblis abadi yang juga akan meningkat. Untungnya, ada 3 hati api untuk membantu. Jika tidak, masuknya Sioyen ke surga pembantaian dewa ini akan menjadi tindakan mencari kematian saja. Setelah cedera dewa pulih, dia dikeluarkan dari cincin ruang penyimpanannya dan kemudian diubah menjadi klon dewa abadi dan dewa iblis untuk bersembunyi di dalam cincin penyimpanan. Apakah kamu sudah pulih? Leiji bertanya ketika Sioyen muncul di depannya. Sudah hampir pulih. Saya telah terinfeksi dengan banyak energi pembunuh kali ini. Untungnya tidak ada kejutan dan ada sedikit keuntungan. Sioyen sedikit mengangguk dan berkata perlahan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan ada 10 dewa membunuh tanda kematian. Leiji meliriknya, lalu menghela nafas dengan menyesal dan berkata, sayang sekali, tidak ada energi pembunuhan di sini dan tidak ada gunanya mengumpulkan lebih banyak lagi. Apa efeknya? Sioyen tersenyum dan tidak peduli saat ini. Saat berbicara, mata Sioyen tiba-tiba tenggelam. Leiji dan Wusen sepertinya merasakannya dan mereka bertiga melihat ke arah yang sama. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari hutan yang gelap, dan tubuh mereka memancarkan makna yang mengerikan. Akhirnya aku menemukannya. Sesosok keluar perlahan, mengangkat kepalanya dan menatap Sioyen dan ketiganya, dengan sebuah senyum mengerikan di wajahnya. Ada apa semuanya? Sioyen dengan tenang berbicara. Bukan apa-apa, datang saja untuk membunuh yang mulia. Pemimpin itu berkata dengan dingin, dan niat membunuh keluar tubuhnya. Oh, sebelum membunuh kita, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan lagi? Kenapa? Sioyen mengangkat alisnya dan bertanya. Kudengar Dong Senji dihancurkan oleh kalian. Pemimpin itu menatap wajah Sioyen dan berkata dengan lembut. Sioyen mengangguk langsung dan tidak menyangkalnya. Sepertinya yang dikatakan Shotian Lu, berita kehancuran Dong Senji akan segera dilaporkan. Tetapi Sioyen tidak menyangka akan secepat ini. Cukup. Dong Senjie dan Istana Chongyu, kita adalah teman lama. Qian Shue juga temanku. Aku harus membalaskan dendamnya. Pria itu berkata dengan dingin. Oh, jadi apakah mereka lebih kuat dari Dong Senjie? Sioyen berkata sambil tersenyum. Pria itu tersenyum dan bahkan mengangkat baunya. Tentu saja tidak. Tetapi bukan hanya Istana Chongyu, kami yang memiliki hubungan baik dengan Istana Chongyu. Semua orang keluar. Pria itu berkata segera. Ketika suaranya jatuh, saya melihat 2 tim lagi muncul di sisi lain. Setiap tim terdiri dari 3 atau 4 orang. Jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah elit. Jadi mungkin sulit untuk menghadapi mereka. Pria itu mendengus.
Origin Ki di tubuhnya juga meledak saat ini, dan warisan Genesis Ki yang agung menyebar di belakangnya dengan 30 juta warisan Genesis Ki. Wajahnya dipenuhi seringai, dan dia tampak sangat percaya diri. Pada saat yang sama, dua pemimpin tim lainnya juga adalah Dewa Pertarungan Bintang 7, masing-masing dengan warisan Ki asal sebesar 20 juta. Satu Dewa Pertempuran Bintang 7 tahap menengah, dan dua Dewa Pertempuran Bintang 7 tahap awal. Xiaoyan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Haha, ini menarik. Dari auramu, sepertinya kamu baru saja menembus Dewa Pertempuran Bintang 6, dan sumber origin Ki hanya jutaan. Kenapa kamu begitu? Arogan." Pria itu tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap pria yang menyeringai di ujung yang jauh, dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu tidak memperhatikannya dengan baik sebelum kamu datang ke sini? Saya mendengar bahwa Anda memiliki metode rahasia, tetapi meskipun demikian, 3 tim kami mengepung Anda. Apakah Anda pikir Anda memiliki peluang untuk menang?" Pria itu melanjutkan perkataannya, dan Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiaoyan memandang ketiga tim ini, dan untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki perasaan yang memberitahu Xiaoyan bahwa mereka mungkin tidak datang untuk membalas dendam untuk istana Changyu. Jika demikian, mereka mungkin tidak memahaminya. Wajah orang-orang ini sangat asing, dan mereka seharusnya berasal dari pembunuhan Tianmen lainnya. Mereka tidak tahu atau mengerti pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Jadi, mereka tidak takut dan masih menggunakan kekuatan dangkal mereka. Oke kalau begitu, ayo kita lakukan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Tapi dia tiba-tiba membuka mulutnya dan niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Karena ada musuh yang menyerang, Xiaoyan tentu saja tidak akan berhenti. Duar. 3 tim dengan total lebih dari selusin orang bergerak seperti elang yang memangsa mangsanya, dan paksaan Genesis Ki yang agung datang ke arah Xiaoyan dan mereka bertiga.